Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat bergabung di ngaji angkringan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya dimanapun kita berada, dimanapun kita belajar tidak harus di masjid, belajar tidak harus di sekolah, bahkan di angkringan, di teras, dimanapun kita bisa belajar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah pandemi corona ini dari seluruh bumi termasuk di Indonesia, dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya, termasuk kita semuanya yang mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah malam ini di pengajian angkringan kita akan belajar dua materi. Yang pertama kita akan tadarus Al-Quran, belajar makhorijul huruf. Tapi untuk malam ini tadarus Al-Quran. Silakan Al-Qurannya dibuka surat Al-Hadid ayat 20. Surat Al-Hadid ayat 20. Silakan dibuka dulu Al-Qurannya. Perhatikan. Saya baca, kemudian nanti tolong ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Summa yahiju fatarahu musfarra. Summa yahiju fatarahu musfarra. Summa yakunu hutama. Summa yakunu hutama. Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratum minallah. Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratum minallah. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud
dunya illa mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Nah, jadi dunia itu semacam itu ya. Kita nikmati dan lama-lama dunia itu akan kita tinggalkan. Bahkan dalam At-Takasur disebutkan alhaakumut takasur. Ya, berbangga-bangga telah melalaikan kita semua. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke liang kubur. Kalau sudah dikubur, sudah tidak ada kebanggaan lagi. Ya, bahkan rumahnya yang megah tidak dibawa. HP-nya yang bagus saja tidak dibawa. Ya, istrinya juga nggak diajak. Ya, Masya Allah. Ya. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keridhoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Merasa tertipu dengan dunia, rugi. Ya, tapi dunia penting nggak? Penting. Banyak permasalahan dunia atau harta yang bisa kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Kalau bangun masjid nggak punya harta, nggak bisa. Masa kita mau minta bantuan non-muslim? Nah, maka kaya itu boleh, ya, tapi tidak setiap muslim harus kaya. Tergantung kita mensikapinya. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, bersyukur-syukur kita, harta kita digunakan untuk kebaikan. Kalau kita sedang diuji, ya, maka kita bersabar. Dan itu semuanya baik bagi setiap muslim. Oke, kita lanjutkan di sesi yang kedua. Kita akan membaca hadis. Ya. Perhatikan hadis berikut. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Ya, biman kibai. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Aw abirus sabil. Ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu idza amsayta fala tangtadiris sabah wa idza asbahta fala tangtadiril masa wa khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Coba kita baca ya. Saya baca, tolong ditirukan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tangtadiris sabah wa idza asbahta fala tangtadiril masa wa khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Ya, saya bacakan artinya. Dari Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, ini anaknya Umar bin Khattab, maka doanya adalah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundakku. Ya, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ya, au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti seorang yang asing, orang asing. Ya, orang yang berada di suatu tempat, ya, dan dia bukan orang situ atau seorang musafir. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu memasuki waktu sore, ya, kamu bisa melakukan aktivitas waktu sore, bisa kamu selesaikan waktu sore itu, jangan menunggu besok pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu besok saja kalau sudah sore. Ya, manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6416. Jadi antara tadarus Al-Quran kita dengan hadis yang kita baca nyambung. Ya. Keterangan hadis seperti tadi disampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Gharib, ya, artinya orang asing dari negerinya. Ada waktu berdiam, namun hanya sebentar. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke suatu tempat, misalnya, atau kita umroh, atau kita haji, atau kita berkunjung ke suatu tempat yang kita bukan orang situ, ya, maka kita ini orang asing. Abirus sabil, musafir, sama sekali tidak menetap dan terus berjalan. Ya, jadi anggap, ya, kalau kita berada di dunia ini, ya, kita tidak akan menetap di dunia terus. Kita hanya sementara. Nek cara wong Jawa jenenge apa? Mampir ngombe ya. Nek sakniki nek mampir ora mau ngombe ya. Mampir, nah, mampir bakso gitu ya. Mampir bakso, ya, mampir mangan apa gitu ya. Nah, hanya mampir saja. Penjelasan hadis. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hadis ini menjadi dasar agar kita tidak panjang angan-angan. Nah, agar kita tidak terlalu panjang angan-angan. Dunia ini hendaknya tidak dijadikan negeri dan tempat tinggal, sehingga kita jadi merasa tenang ketika kita berada di dalamnya. Hendaklah dunia hanya dijadikan tempat persiapan, peralatan untuk perjalanan. Wasiat para nabi dan pengikutnya telah sama dalam hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang yang beriman dari kalangan Fir'aun. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Surat Ghafir ayat 39. Pertanyaan, apa nama lain surat Ghafir? Ya. Apa nama lain surat Ghafir? Al-Ghafir. Ayo. No. Apa namanya surat Al-Ghafir? Silakan dicari dulu. Apa namanya surat Al-Ghafir? Apa Mas? Apa enggak? Apa Mas? Nama lain surat Al-Ghafir adalah hadiah HP ngandang Al-Mu'min. Nah, bukan Al-Mu'minun ya. Al-Mu'min. Nah, dibaten ra oleh HP. Ya, Al-Mu'min. Coba kita baca, ya, kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar.
mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku. Nah, ini perkataan para nabi. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Surat Al-Ghafir ayat 39. Diingat-ingat besok kalau keluar ya. Nah, ujian Al-Mu'min Al-Ghafir. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu dari keadaan. Satu, menjadi seorang yang gharib, orang asing, tinggal di negeri asing. Ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Negeri tempat tinggal kita sebenarnya di mana atau aslinya? Nah, di surga. Jadi Nabi Adam itu menetap pertama di surga. Nah, jadi ketika kita berada di dunia ini, jangan ingin di dunia terus. Sebenarnya kan kita di sini itu mempersiapkan supaya kita bisa menuju ke tempat menetap kita, yaitu di surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Keadaan yang kedua apa? Menjadi seorang musafir, tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Jadi Rasulullah memberikan wasiat kepada Ibnu Umar untuk memilih salah satu ini, atau menjadikan kita di antara satu dari dua hal ini. Menjadi seorang asing, yang kita mempersiapkan bekal untuk menuju ke tempat yang akan kita tuju. Atau kita menjadi seorang musafir, tidak tinggal sama sekali, jalan terus, bahkan malam, bahkan siang terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Jadi kita hanya menetap sebentar, kemudian kita berjalan, kita akan menuju tempat yang kita tuju. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Jadi dia mempersiapkan bekal menuju perjalanan yang sangat jauh tersebut. Sebaik-baik bekal apa? Taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Coba tirukan, saya baca. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Sekali lagi. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Nah, yang pertama ya, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haromika. Syababaka qabla haromika. Syababaka qabla haromika. Syababaka qabla haromika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Loh Pak ya, waktu mudanya digunakan sebelum datang waktu tua. Saya mau tanya, sekarang masih tua apa sudah muda? Sekarang sudah tua ya Pak. Nah, yang merasa masih muda ya jangan merasa muda terus ya. Gunakan masa muda sebelum datangnya yang tua. Kalau sudah tua baca Qurannya belum lancar, nyesel nggak Pak? Lo menyesal. Ya kenapa yang muda tidak? Ya sudah tua, wis tua ya mau Qurannya jek grotal gratul, mau coba kleruna, mau cota kleruya ya gelo. Kenapa ketika muda tidak? Tapi sudah terlanjur ya. Sekarang apa? Karena sudah terlanjur tua, ya manfaatkan waktu itu sebisanya, begitu ya. Pengen nom neh raiso udah ganti generasi. Ya, ganti yang lain ya, ganti anaknya, ganti putune. Kemudian yang kedua, wasehataka qabla sakomika. Monggo.
Wasihataka qabla sakomika. Sekali lagi, wasihataka qabla sakomika. Wasihataka qabla sakomika. Ya, waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Pernah sakit? Ya, tuh pas sakit arep nang masjid sesasi ra iso ya. Kadang-kadang ada orang sakit ya, pengen ke masjid ya. Kenapa dah nggak dari kemarin waktu sehat ke masjid? Sakit lagi pengen ya. Padahal kita nggak tahu ukuran sakitnya berapa lama. Jadi gunakan waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Dan bisa jadi orang itu kadang-kadang merasa kalau sehat itu nikmat ketika sakit. Sakit baru dia kerasa, iya ya nek sehat ki penak ya gitu. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla faqrika. Waginaka qabla faqrika. Waginaka qabla faqrika. Waginaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Jadi kalau kita punya harta, kita cukup gunakan ya sebelum datang masa miskin. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari ini aku pergantikan di antara manusia. Yang sekarang punya jabat pangkatan, ya dulu asalnya kan tidak. Menjadi pejabat, akhirnya tidak jadi lagi. Orang dulu nggak punya, sekarang kaya. Bisa jadi besok nggak punya lagi. Ya jadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari ini aku pergilirkan bagi manusia, gantian gitu loh. Yang sekarang miskin nggak mesti besok miskin. Yang sekarang kaya nggak tentu kaya terus. Itu digilirkan oleh Allah. Maka kalau kita punya kekayaan, ya maka gunakan kekayaan kita sebelum datang kefakiran kita. Wa faraghaka qabla sughlika. Sughlika, bacanya sughlika. Wa faraghaka qabla sughlika. Wa faraghaka qabla sughlika. Masghul ya. Wa faraghaka qabla sughlika. Ya, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Pernah kita dikejar deadline atau mengerjakan sesuatu yang harus jadi besok gitu? Ya, sering nggak? Sering ya. Ada mahasiswa itu mau presentasi, ditunggu, ini kelompok Anda ini, mana ini yang presentasi ini? Sebentar Ustaz lagi ngeprint ya, karena tadi mau ngeprint. Itu pas mati lampu lah ya benar karena Anda ngeprintnya tadi ya. Jadi masuk kelas itu kertasnya masih hangat ya. Kan kalau kuliah itu satu kelas harus dibagi semua ya. Jadi bagi kelompok itu misalnya satu kelas isinya 20 atau 40 orang, dia ngopi sebanyak bendel sejumlah itu. Nanti gantian dia dapat lagi gitu. Jadi diterima itu masih hangat banget. Ditunggu dah 10 menit nggak datang-datang ininya masih hangat. Kenapa? Karena kalau orang misalnya mengerjakan, saya mau tanya, kalau Anda mengerjakan makalah untuk tugas pekan depan, kapan Anda mengerjakannya? Nah, sekarang, saya seminggu, besok, saya 6 dino, besok, oh masih 1 hari tenang malam. Biasanya kan kalau makalahnya itu mau dikerjakan, itu kan idenya munculnya malam, ternyata idenya mentok. Ya, besok mau ngeprint ala kadarnya, ya itu ketemu dosen yang baik. Ya, saya punya dosen yang ya killer ya, pokoknya makalah harus bagus. Ketika mau presentasi, 1 bulan sebelumnya itu mahasiswa masuk angin kabeh, termasuk saya. Betul, saya kemana-mana nyari makalah. Ketemu teman saya yang kuliah di pengadilan agama. Nah, kemudian saya tanya, makalahnya mana? Tapi ninggal KTP, ya Allah karo kanca dhewe ninggal KTP, pinjem itu tinggal KTP, ya udah gini aja. Minta file gitu, dikasih file ini. Makalahnya bagus banget. Terus saya, jenengan paham nggak? Aku nggak paham juga, tak baca nggak paham sama sekali. Saya lihat buku, masya Allah, jika ngon buku persis nggak diedit sama sekali. Aku sampai bingung. Ini piye ki mah, sing nerang iki sampai bingung. Ya, akhirnya saya bilang sama teman saya, ada nggak makalah untuk dosen ini dari kelas lain? Oh, ketemu aja Fulan. Saya nyari Fulan ketemu. Pakai makalahku karena dosanya susah. Nanti kalau dengan makalahnya jelek, wah dengan sedih, sobek makalah. Betul, memang begitu. Makanya mahasiswa itu sebulan sebelum presentasi wis masuk angin kabeh. Semua, seluruhnya. Ya mungkin ada 90% lah masuk angin kabeh termasuk saya. Ya, akhirnya ketemu makalah yang bagus saya presentasikan padahal bukan karya saya. Yo angel tenano nek rape duwek ya. Akhirnya apa? Waktu itu saya bilang, saya presentasi
bagus banget ya makalahmu. Padahal ini makalah anak kesayangannya dia. Makalahmu bagus banget ya. Kamu sekarang sudah berubah ya. Masih jenggoten Pak, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, tapi kan berpikirmu harus dirubah. Iya Pak, terima kasih. Padahal bukan karya saya. Angel loh. Jadi untuk mendapatkan makalah sebagus itu nggak mudah. Sebulan udah masuk angin. Saya itu sampai pinjam buku itu banyak sekali tak taruh di meja. Beli hanya untuk satu makalah toh. Ya, makanya manfaatkan waktu luang sebelum datangnya masa sibuk. Kalau udah sibuk repot, bos esok wis nunjang palang. Ono palang ngerti palang ditunjang. Saya pernah lihat mbak-mbak SMA ya, SMA. Itu di rel kereta api gitu ya. Dia nggak pakai helm, ya, boncengan. Giliran palang kereta apinya sudah turun, pas dia mau lewat, dia gini, gitu. Akhirnya apa? Dia bisa lepas. Nggak inget kalau dia bawa temennya, langsung palangnya itu nyantol temennya langsung ambruk di rel gitu. Langsung kan keretanya udah mau lewat, langsung bangun, langsung lari merah padam. Ya, ya masya Allah ya, itu kejadian yang tidak diduga. Nah, kemudian yang kelima, wahayataka qabla mautika, tirukan. Wahayataka qabla mautika, wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Tahu nggak matinya kita? Nggak tahu. 3 minggu ini loh terus menerus di sana. Tidak hanya di sini, di mana-mana. Jangankan tidak setiap minggu, tiap hari bahkan di WA kita. Ya Allah Ustadz Fulan, ya Allah Dokter Fulan, ya Allah teman kita, ya Allah yang kemarin masih ketemu. Setiap hari bahkan kita di grupnya kadang-kadang double ya. Tidak harus tua ya, muda bisa. Tidak harus sakit, kadang-kadang sehat pun iya, masya Allah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, wajib bagi setiap mukmin bersegera beramal soleh sebelum tidak mampu dan terhalang melakukannya. Bisa jadi terhalang karena sakit, meninggal dunia, atau mendapati hal-hal yang membuat kita sudah tidak lagi diterima. Hal-hal yang membuat amal kita sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Jami Al-Ulum wal Hikam 2.2390. Ya. Oke, kita akan membaca faedah daripada hadis. 1, silakan. Monggo Mas, baca nomor 1. Kita dimotivasi untuk meninggalkan dunia dan zuhud pada dunia. Ya. Kita dimotivasi untuk meninggalkan dunia dan zuhud pada dunia. Ya, seadanya saja kita menikmati dunia ini, tidak semuanya, secukupnya saja. Ya. Kita dimotivasi untuk meninggalkan dunia. Kalau Rasulullah ya betul-betul dunia ini dijadikan sebagai ladang untuk meraih akhirat. Kita juga bisa ya. Jadi kalau kita miskin ya bersabar. Nah, kalau kita kaya bisa menggunakan kekayaan kita ini untuk dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berusaha mengambil pelajaran dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Berapa banyak orang yang kaya dalam sesaat hartanya habis. Berapa kita bisa melihat orang-orang yang sehat, ya, tidak harus sakit, ternyata dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, Pak Gun. Bagusnya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi contoh yang memuaskan. Ya, bagusnya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan contoh yang memuaskan. Ya, jadi pengajaran, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai orang tua, baik kita istilahnya sebagai orang yang memberikan bimbingan kepada orang lain, maka bagusnya kita ini adalah dengan memberikan contoh atau permisalan. Kalaupun misalnya kita ini sebagai pendidik, ya, misalnya kita ini juga harus memberi contoh. Saya ingat ketika di kampus itu pohon rambutan lagi panen, ya. Kemudian santri-santri manjat pohon rambutan, saya dikasih. Kemudian saya ambil rambutan, saya jalan kira-kira 5 meter, saya cari kursi, saya duduk. Saya nggak nyadar,
Ya, kalau waktu saya jalan, waktu saya makan, itu diperhatikan santri-santri yang manjat ataupun santri-santri yang di bawah banyak. Nah, waktu itu terus santri bilang, oh gitu ya kalau adab makan itu. Ya, walaupun kita tempat duduknya jauh, ya tidak harus makan dengan berdiri. Oh tadi memperhatikan saya toh. Iyalah saya memang biasanya begitu. Jadi memberi contoh itu lebih mengena daripada kita banyak berucap. Ya, kadang-kadang kita sebagai guru kadang-kadang buanglah sampah pada tempatnya atau jangan membuang sampah misalnya gitu ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Ternyata ya gurunya membuang sampah sembarangan. Sebenarnya kalau kita memberi contoh dengan perbuatan kita lebih baik daripada kita banyak bicara. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Belum tentu perkataan kita diperhatikan oleh anak didik kita, tapi ketika kita memberi contoh, kita membuang sampah pada tempatnya. Oh Pak Guru buangnya di sana. Kita nggak usah banyak ngomong, murid akan mencontoh kita. 3, monggo Mas. 3. Hendaklah kita bersegera memanfaatkan umur, memanfaatkan waktu kuat yaitu masa sehat dan masa hidup. Ya, hendaknya kita bersegera memanfaatkan umur kita. Ya, jadi umur kita ini dimanfaatkan. Ya. Dulu ketika saya di pesantren, ya, memang di pesantren itu tidak mudah loh ya. Saya di sebuah pesantren, yang pesantren pada waktu itu tahun 95 ya. Lahirnya tahun berapa Pak? Jenengan? Lahirnya tahun berapa? Oh, 87. Yang 95 siapa? Tentang. Ya, lahir tahun 95, saya lulus SMA 94. Ya, tahun 95. Saya di sebuah pondok pesantren dan pondok pesantren itu berada di tengah perkebunan tebu yang sangat luas. Kalau jalan jauh, angkutan sulit, dan di dalam itu baru pondok pesantren berdiri 3 lantai. Tapi sampai sekarang udah 25 tahun lantai 2 dan 3 baru bagus. Ya, Anda bisa bayangkan. Tidak ada listrik 1 tahun. Ustadznya tidak tinggal di situ. Ya, baru datang baru buat WC. Tidak ada kamar mandi. Kadang-kadang mandi dibeli. Setahun nggak ada listrik. Mau ke jalan raya harus menyusuri perkebunan tebu yang sangat luas. Kemudian namanya remaja-remaja ya. Jadi makannya juga kuat. Sarapan datang mulai pertama jam 9. Besok-besok jam 10. Besok-besok jam 11. Lama-lama habis Jumatan baru sarapan. Ya, akhirnya bulan pertama seluruh pisang mentah habis. Bulan kedua seluruh ketela mentah habis. Dibakari gitu ya. Karena kayu-kayu banyak kan bekas bangunan itu ya. Tahun kedua aja kita masih tinggal di di ruangan-ruangan dengan sekat-sekat triplek seadanya. Nah, bertahan dalam kondisi kayak gitu tidak mudah loh. Ya, saya selama setahun tidak pulang sebulan sekali, itu hanya 1 kali. Jadi seminggu ini pulang, ora betah neng pesantren. Dilihat sampai ngomah ngopo yo, mangkat neng pesantren. Itu selama 1 tahun begitu. Ya, dan baru bulan yang ke-12 saya baru di pesantren selama 1 bulan nggak pulang. Seminggu pulang terus selama 1 tahun. Bisa bayangkan nggak ada listrik. Kalau mau tahu listrik itu, kantor itu jaraknya kira-kira 7 kilo dari pesantren. Malam Ahad itu rombongan 10 orang. Lah, jadi satri angkatan saat itu jumlahnya 26 orang menempati ruangan 3,5 kali 4. Dipakai 26 orang pakai lampu Petromax 1 tahun. Ya, itu ya 10 orang itu menyusuri perkebunan tebu, berjalan sampai ke kantor itu hanya pengen lihat listrik, pengen tidur di bawah lampu listrik gitu ya. Nah, setelah itu nanti kalau sama belajar di sana sampai sana udah ngantuk, subuh pulang, terus cuma gitu, terus seneng banget. Hiburannya cuma itu. Nah, sekarang wis duwe HP gimana kok ora kerasan gitu loh. Ya, itu hiburan gitu. Tapi ya betah. Jadi kalau dulu saya nggak nyantri itu kok eman-eman banget gitu loh. Bertahan. Selama sampai lulus itu di antara 26 santri yang sampai lulus cuma 6. Tidak termasuk saya. Karena saya tahun ketiga sudah menikah. Ya, jadi saya tidak sampai lulus tapi saya belajar terus sampai 25 tahun berikutnya. Walaupun saya tidak lulus ya. Tapi saya semua materi ikut sampai teman-teman lulus, saya masih ikut belajar terus. Ya, tapi teman-teman ya dapat ijazah kalau saya enggak, tapi saya belajar sampai selesai. Nah, sampai 3 tahun bahkan sampai 25 tahun sekarang. Kalau tidak di pesantren dulu ya, saya pasti nyesel. Gitu. Jadi digunakan waktu sebaik mungkin. Berikutnya, monggo keutamaan.
keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma karena perkataannya terpengaruh dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ibnu Umar mengatakan, ya, apa perkataan Ibnu Umar? Apabila engkau masuk pada waktu sore, jangan menunggu engkau kerjakan pada waktu besok pagi. Jadi kalau kita misalnya bisa mengerjakan sekarang, bukan makan sekarang ya. Kalau makan sekarang ya jangan, itu bukan. Tapi untuk mengerjakan sesuatu pada masa sekarang, kita bisa mengerjakan sekarang, jangan besok aja. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok kita itu sempat atau tidak. Ya, misalnya sekarang waktunya longgar ngaji, ya. Misalnya baca Al-Quran, besok aja lah, besok pagi. Besok pagi ada acara lain, belum tentu kamu ada waktu untuk ngaji. Itu ya. Jadi kalau kita sempat, kita gunakan. Kalau kita berada di waktu pagi, jangan nunggu nanti sore ya. Kalau kita bisa mendapati waktu sore, kalau kita nggak dapat waktu sore, ya. Bersegera beramal soleh pada waktu kita saat ini, tidak menunda-nundanya. Karena kita tidak tahu keadaan setelah waktu itu. Kaidah istismar, ya. Hendaknya kita sibuk dengan sesuatu yang akan kekal, bukan sesuatu yang fana. Artinya, banyaklah sibuk dengan akhirat. Sedangkan dunia kita diajak untuk zuhud, ambil sekedarnya saja dari apa yang halal. Ya, jadi hendaknya kita sibuk dengan sesuatu yang kekal. Kalau orang yang cerdas itu orang yang mempertimbangkan kehidupan untuk masa yang akan datang. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk kehidupan yang akan datang. Bukan kehidupan saat ini. Kalau kita untuk kehidupan saat ini kita mempersiapkannya sudah banyak kok ya. Direwangi biyen sekolah TK, SD, SMP, D3, S1 dan seterusnya ya. Kenapa? Ya, itu untuk mempersiapkan kehidupan kita. Mesti dipakai enggak? Belum tentu, ya. Ono sing D3, jurusan iki, pekerjaan iki ya. Ada enggak? Ada. Banyak enggak? Hadir di sini enggak? Ada. Ya, jadi kita mempersiapkannya sudah sebanyak itu, enggak mesti dipakai kok ya. Ya. Tersinggung enggak? Enggak. Justru sebagai pelajaran kita semuanya ya. Makanya kalau kuliah itu jangan sekali Pak aku kuliah iki kudu dadi iki, enggak harus. Kuliah ini tujuannya untuk menuntut ilmu ya. Maka dari itu kita berusaha untuk memperoleh faedah dari pelajaran kita pada malam hari ini. Silakan nanti diulang-ulang kembali, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan ngaji angkringan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya.